Selamat bagi Arsenal yang udah sukses mengirim Paris Saint-Germain ke babak final UCL musim ini. Setelah di pertandingan tadi, waduh, Paris Saint-Germain gagal kalah. Gagal di comeback sama Arsenal. PSG cuma bisa menang 2-1 lawan Arsenal. Dan agregat PSG 3, Arsenal 1. Aduh, Arsenal. Gimana nih Arsenal nih? Udah ngalahin King UCL. 2 match beruntun di babak perempat final, tapi babak semifinal diayam-ayamin sama Paris Saint-Germain yang notabene nggak pernah jadi juara UCL. Aduh, Arsenal kalau kita lihat ya, di pertandingan tadi ini Arsenal udah nurunin formasi yang udah ideal banget menurut gue ya, dengan stok main yang ada saat ini, di luar main yang cedera ya kan. Lini pertahanan dia si Gabriel ini nggak bisa main karena cedera, digantiin sama Kiwior. Tapi itu dia performa Arsenal di semifinal UCL musim ini, di 2 leg play pertandingan di hari tadi nih. Udah, Arsenal kenapa kalah? Ya karena Arsenal tampil kurang efektif, kurang efisien dalam manfaatin berbagai peluang yang dimiliki sama Arsenal. Sepanjang match Arsenal total punya 4 shoot on target, yang jadi gol cuma 1. Apa penyebabnya? Penyebabnya iya sih karena Donnarumma, kipernya PSG, tampil luar biasa banget menurut gue tadi ya, di pertandingan tadi ini menurut gue si Donnarumma. Karena di 10 menit awal aja Arsenal kalau saya punya 3 peluang tuh ya, yang satu sundulan Declan Rice yang menyamping, terus yang berikutnya Odegaard sama siapa, Saka kalau salah ya, punya peluang juga tuh, tapi tendangannya ditepis sama Donnarumma. Apa tendangan Odegaard dari luar kotak penalti, udah kenceng banget tuh, udah nyusur tanah, melintir kenceng, tapi ya karena jangkauan tangan Donnarumma panjang banget, ini bisa ditip sama Donnarumma. Luar biasa banget emang Donnarumma ya. Selebihnya ya si Arsenal bisa nguasain ball possession, tapi kalau kita lihat ya di pertandingan tadi ini, si Paris Saint-Germain sebagai tuan rumah tampil lebih efektif karena punya 6 shot on target yang 2 jadi gol. Dan kedua kiper baik David Raya maupun Donnarumma ini tampil oke sebenarnya sepanjang pertandingan. Tapi kok Arsenal kebobolan 2 gol ya, karena ini kesalahan dari pemain Arsenal dalam menyapu bola yang ada di dekat kotak penalti. Gol pertama Martinelli nggak bisa menyapu bola tuh ya kan, karena bolanya mungkin karena melintir atau apa, tapi ya saya buat Martinelli yang main dekat dengan bola gagal menyapu bola yang ada dekat dia, sehingga bola jatuh ke kaki Fabian Ruiz yang endingnya tendangan geledek dari luar kotak penalti yang sulit dijangkau emang ya kan, biarpun di situ banyak main Arsenal. Gol kedua Hakimi juga gitu tuh ya kan, Partey gagal menyapu bola juga, sehingga bola bisa diambil pemain PSG, dan endingnya Achraf Hakimi bisa bikin gol cantik, flashing cantik dari luar kotak penalti yang merujung gol kedua dari Paris Saint-Germain. Ini menurut saya ya, seandainya itu kesalahannya terjadi, ini bisa jadi nih, bisa jadi ya Arsenal bisa remontada ya kan. Ditambah lagi Arsenal punya peluang emas tuh, Saka di babak kedua tuh. Setelah gol pertama Saka punya peluang emas ketika umpan tarik dari sisi kanan pertahanan PSG, Donnarumma udah lewat, Saka tinggal contek bola, bolanya malah ngacir ke atas mistar gawang, umpannya ke dalam gawang. Aduh, sayang banget tuh Saka tuh kan, sana lebih smooth aja sontekannya tuh. Bisa jadi 2-2 ya, untuk mungkin kalau skor udah 2-2 Arsenal makin semangat, bisa jadi Arsenal nyari tambahan 1 gol lagi lebih enteng. Tapi sayang banget ketika peluang itu terbuang, udah peluang Arsenal untuk nyamain kedudukan ataupun comeback 3-2 tertutup rapat. Nah, kalau dari segi permainan yang tadi gue bilang kan, Arsenal unggul sih ball possession, tapi Paris Saint-Germain dengan di bawah pelatih Luis Enrique, dengan komposisi main yang nggak mentereng banget musim ini ya, ini bisa tampil main dengan high press loh, berani main dengan high press, main terbuka. Emang ya Enrique kan emang begitu filosofi permainannya kan, berani main ofensif nih, nggak ragu-ragu main ofensif bersama tim yang dilatihnya nih ya kan. Kali ini itu bersama Barcelona juga begitu ya kan, main ofensif, terus juga apa namanya tuh, bentar, iya, di bersama Barcelona pun Enrique ini pernah jadi juara UCL guys, dengan gaya bermain yang diterapin saat ini, main terbuka, main high press. Dan ya materi main yang saat ini dimiliki sama Enrique menurut gue ya, ini materi main yang nggak terlalu wah banget, nggak terlalu mewah banget, justru banyak
skuad yang diisi sama para pemain PSG musim ini di bawah Enrique banyak diisi sama pemain yang bukan top tier, bukan tier pertama di Eropa ya. Karena kan Mbappe udah pindah tuh. Paling itu aja paling ada Mbappe, Dembele, terus ada Achraf Hakimi sama Donnarumma sama Kvaratskhelia nih yang lagi naik daun. Sisanya ini main yang kurang mengkilap namanya di jajaran sepak bola Eropa, tapi di bawah Luis Enrique musim ini tampil sangat luar biasa loh. Paris Saint-Germain di UCL musim ini di Liga domestiknya udah juara, Ligue 1 Liga 1 Prancis sudah pasti juara PSG, tapi di UCL musim ini nih, wah menurut gue PSG gokil sih menurut gue ya kan. Gaya bermainnya juga mantep banget. Terus juga dari segi efektivitas juga luar biasa banget. Ditambah lagi kesulitan lini pertahanannya nih yang menjadi catatan nih. Biarpun mainnya ofensif, tapi lini pertahanan bisa bilang tampil sangat oke. Apalagi Donnarumma musim ini di UCL tampil sangat luar biasa. Terakhir di babak final semalam dan Arsenal berkali-kali gagalin peluang Arsenal, apalagi peluangnya Saka tuh ya, di luar tadi peluang yang tadi gue sebutin di awal tuh, tendangan placing Saka dari luar kotak penalti itu udah tinggi banget, udah pojok banget, tapi sama Donnarumma masih bisa ditepis. Ya karena apa? Karena Donnarumma selain positioningnya bagus, emang jangkauan tangannya nih tinggi banget, panjang banget jangkauan tangannya Donnarumma tadi kan tuh. Bola placing Saka udah susah banget padahal tuh, tapi masih bisa ditip sama jarinya Donnarumma. Kalau bukan Donnarumma, kiper gue yakin banget tuh bisa jadi gol Saka tadi tuh. Kenapa ya? Inilah kelebihan dari kiper. Kalau lu punya kiper jangkung, jago, positioningnya bagus, ya itu kelebihannya. Bola atas dia sangat mahir banget sama kayak Courtois atau kiper Real Madrid ya kan. Ya ditambah lagi siapa tuh PSG di musim ini punya main kayak Due, terus kayak Barcola. Ini yang kita pun jarang dengar mainin siapa mainin, tapi ternyata di bawah Luis Enrique tampil sangat luar biasa. Kvaratskhelia pun juga luar biasa banget, pindah dari Napoli ke PSG musim ini nggak sia-sia ya kan. Tadi juga Kvaratskhelia punya satu peluang emas, tapi tendangan placingnya masih membentur mistar gawang. Sana itu gol ya, bisa jadi PSG menang 3-2. Biarpun PSG itu di pertandingan tadi ngebuang satu peluang emas tuh, penalti dari Vitinha, tendangannya masih lemah lembut banget sehingga bisa ditip sama David Raya ya kan. Arah bola bisa ditebak sama David Raya sehingga berujung cuma corner kick doang. Tapi secara overall bisa dibilang PSG musim ini sangat layak untuk masuk ke babak final UCL dan tampil di babak final nanti ketemu Inter Milan. Dan peluang PSG menurut gua untuk jadi juara UCL musim ini lebih besar dikit dibanding Inter Milan. 51 berbanding 49%. Ini menurut gua ya. Karena apa? Satu sisi PSG, iya sih Inter Milan bisa ngalahin Barcelona di semifinal UCL di semifinal UCL ya. Biarpun Inter Milan main dengan defense counter, lebih milih main bertahan, tapi Inter Milan tampil lebih produktif dengan PSG nih. Terbukti Inter Milan di 2 leg bisa bikin 7 gol, sementara PSG cuma bisa bikin 3 gol. Tapi Paris Saint-Germain kalau kita lihat di bawah Luis Enrique ini bisa apa ya? Bisa tampil oke menurut gue ya. Biarpun nanti lawan Inter Milan tim-tim yang main bertahan, gue yakin banget nih Enrique udah punya ramuan khusus, racikan khusus dengan pengalaman dia pernah jadi juara UCL bersama Barcelona untuk merengkuh trofi UCL perdananya bersama PSG di musim ini. Menarik sih kita nantikan nih. Nah, menurut netizen gimana nih? Punya argumen, punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar. Dan thank you banget nih buat kalian yang udah support channel YouTube gua, Irwan Channel 160, lewat konten Pundit Abangan sehingga konten gua makin berkembang. Jangan bosan-bosan ya untuk nontonin konten gua. Thank you sekali lagi untuk support kalian netizen. Thank you very much. Saatnya gue pamit. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten Pundit Abangan berikutnya. Salam. Ola mola.